Baik, dewan juri yang saya hormati dan rekan berpikirku dari tim Pro, izinkan saya memulai argumentasi saya dengan hitungan 3, 2, dan 1. Oke, pertama-tama dewan juri yang saya hormati serta rekanku dari tim Pro, izinkan saya membedah satu persatu dari argumentasi yang Anda telah bawakan. Pertama, mengenai standar. Mengenai standar, P1 Pro mengatakan bahwasanya dengan adanya glorifikasi, maka memaksakan semua untuk menjadi seorang ekstrovert. Nah, perlu digarisbawahi, menetapkan sifat mudah bergaul adalah suatu karakter yang ideal, bukan berarti menghapus ruang bagi sifat-sifat lainnya terhadap diri tersebut. Nah, ini juga masuk kepada poin kedua mengenai introvert. Sering sekali dari tim Pro mengatakan bahwasanya dengan adanya glorifikasi ini menyebabkan para introvert di luar sana takut untuk mengekspresikan diri, takut untuk bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri, bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Maka saya katakan mereka salah. Mengapa saya katakan mereka salah? Karena dengan adanya glorifikasi kita bisa merangkul orang-orang introvert tersebut, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kita, bagaimana kita bisa merealisasikan ide-ide mereka, bagaimana mereka bisa memperrealisasikan ide-ide mereka, serta ide mereka bisa didengar. Dan juga masuk pada penerima goal introvert, kehadiran mereka juga akan diterima oleh pada kelompok-kelompok. Suara mereka terdengar, bahkan mereka akan pasti merasa diri mereka ini berharga. Dewan juri, bahkan jika tim Pro mengatakan bahwasanya ada tekanan sosial yang diterima oleh kaum introvert, solusinya bukanlah kita menghardik atau kita mengharapkan suatu kebebasan tersebut, melainkan kita memberikan suatu pendidikan atau suatu pendidikan kepada orang-orang mengenai bagaimana cara mereka bisa menerima seseorang, bagaimana mereka bisa menghargai suatu perbedaan akan suatu sifat. Nah, masuk pada poin ketiga yang mereka sempat katakan mengenai nepotisme. Nampaknya terjadi cacat berpikir di sini dewan juri yang sekalian yang saya hormati. Karena apa? Mereka bisa membedakan nepotisme dengan social networking. Tentu ini ada hal yang berbeda, di mana social networking adalah kemampuan untuk melakukan skill seperti leadership, memimpin, dan juga social networking seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dengan nepotisme, di mana nepotisme ini sangat berbeda, di mana berfokus pada korupsi dan kolusi. Mereka tidak bisa membedakan tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita lancar berbicara, kita pandai berbicara, sama dengan kita nepotisme. Padahal salah. Nepotisme terjadi karena kurangnya pengawasan serta keamanan, bukan terjadi karena orang tersebut pandai berbicara, bukan terjadi karena mereka pandai dalam mengatakan sesuatu hal. Salah dewan juri sekalian. Bahkan dewan juri yang saya hormati, kemampuan berkomunikasi serta bergaul adalah bagian dari keterampilan yang valid dan berkompetisi nyata di dunia kerja. Ini sudah terbukti dewan juri sekalian. Bahkan mari kita lihat pada argumen kami. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat sama-sama status quo saat ini. Kita berdiri di dunia ini, kita berdiri di tempat ini, kita bernafas di dunia ini dikarenakan saat ini kita berdiri di masa ekonomi itu saling membantu satu sama lain. Ekonomi tidak berdiri sendiri, ekonomi tidak hanya mengandalkan satu orang, mereka mengandalkan satu kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Inovasi besar tidak terjadi karena otak satu orang, melainkan inovasi besar terjadi karena banyak orang membantu mereka, banyak orang merangkul mereka untuk merealisasikan ide tersebut. Dewan juri yang terhormat, bahkan ada data dari World Economic Forum di mana keterampilan yang paling dicari di masa depan ialah social influence, leadership, serta empati. Ini menjadi bukti nyata bahwasanya sepenting itu sebuah keterampilan bersosialisasi atau mudah bergaul di dunia kerja. Mungkin tim Pro mengatakan bahwasanya kita tidak perlu kemampuan berkomunikasi, yang penting otak kita pintar, kita bisa memiliki kecerdasan, kita memiliki IQ yang tinggi. Saya rasakan tidak. Kenapa? Buat apa kita pintar? Orang memiliki kemampuan cerdas yang tinggi namun kehalang dengan suatu kemampuan berbahasa ataupun kemampuan komunikasi ataupun communication barrier. Seringkali kita melihat contoh seseorang anak di kelas yang memiliki kemampuan yang sangat cerdas namun terhalang oleh komunikasi. Ini sering terjadi di dewan juri yang saya hormati. Mereka kehalang kemampuan tersebut dikarenakan apa? Mereka tidak bisa dirangkul. Maka kami hadir di situ untuk merangkul mereka, mendengar ide-ide mereka, apa sih mereka mau sampaikan sehingga bisa direalisasikan atau bisa didengar oleh sekelompok orang maupun guru-guru tersebut. Dan juga saya rasa jika tim Pro menyesali sifat ini sebagai karakter ideal karena ketakutan mereka bahwasanya kaum introvert akan tertekan, akan terlindas dan sebagainya, tentu ini menjadi kesalahan logika bagi tim Pro. Mengapa demikian? Jika kita menghargai seseorang yang pandai bergaul, kita tidak serta-merta menghapus ruang bagi introvert tersebut. Jika solusi dari tim Pro yakni hanya mendegradasi dan juga menyesali sifat mudah bergaul, mana saya rasa tidak benar.
Jadi mana ada solusi yang jauh lebih tepat akan hal tersebut, di mana seperti membangun sistem pendukung, membangun sebuah sistem psikologis serta edukasi kepada masyarakat mengenai suatu perbedaan. Jadi kita tidak bisa menghardik sesuatu dikarenakan kita tidak suka akan tersebut. Jika kita menerapkan sistem yang tadi saya sampaikan mereka sampaikan dari tim pro, maka di masa depan dunia akan dikerubungi oleh orang-orang yang memiliki egois yang tinggi. Mereka tidak mendengar satu saran yang lain dengan saran-saran lainnya. Karena apa? Mereka fokus dengan ego mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengar kata-kata orang lain karena mereka berpikir mereka itu jauh lebih bagus dari mereka. Mereka tidak mendengarkan suatu ide, mereka hanya berfokus pada mereka. Ini menjadikan bahwasanya mereka bisa menghancurkan roda kemajuan tersendiri karena ego mereka sendiri. Jadi saya rasa ini menjadi alasan kuat bagi kami menolak dari alasan mereka. Nah, maka dari itu aku berdiri di sini dengan tegas dan lantang mengatakan bahwasanya aku tak menyesalkan menjadikannya sifat mudah bergaul sebagai salah satu karakter ideal. Aku percaya bahwa apresiasi terhadap sifat mudah bergaul adalah peran logis terhadap kebutuhan dunia modern yang penuh dengan kolaborasi. Kita tidak bisa memaksakan satu kaum, kita tidak bisa memaksa sesuatu orang untuk berubah, namun kita bisa merangkul mereka, kita bisa membantu mereka merasakan ide mereka, kita bisa membantu mereka untuk merasa mereka ada, mereka hadir di tempat tersebut, mereka bisa merasakan mereka berguna. Maka dari itu, maka tegas dan lantang, aku bangga berada di sisi kontrak. Terima kasih.